Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Bertemu lagi ya kita dalam pelajaran bahasa Cirebon. Ya, nah kali ini kita akan membahas tentang aksara carakan. Nah, sebelum lanjut kepada pembahasan aksara carakan, kita berdoa dulu yuk. Silakan berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini sendiri adalah nanti ada sebuah tayangan video ya, di mana nanti siswa itu diharapkan dapat mengetahui aksara carakan dengan tepat. Lalu nanti juga kita akan ada latihan soal ya, yang mana nanti siswa itu diharapkan mampu menuliskan nama benda di lingkungan sekitar, tempat tinggal ya dalam aksara carakan dengan benar. Nah, apa sih aksara carakan itu? Nah, aksara carakan merupakan sebuah aksara Jawa ya anak-anak. Nah, yang anak-anak harus paham di sini ada hana caraka, data sawala, pada jayanya, maga batanga ya. Jadi H ini seperti ini nih aksara carakannya. Nah, menuliskannya seperti ini ya. Hana caraka data sawala pada jayanya maga batanga ya. Ini adalah kata-kata suku kata dasar dalam aksara carakan ya. Contoh nih anak-anak, misalkan ada kata baka. Baka ini bagaimana sih tulisan Jawanya atau tulisan aksara carakannya? Kita cari dulu nih ba. Ya, baka itu kan terdiri dari dua suku kata ya, dipatah-patah, ba dan ka. Ya, kita cari dulu nih baknya. Mana baknya? Baknya hana caraka data sawala pada jayanya maga. Nah, ini ba. Ya, ba ini kita tuliskan ba. Ya. Nah, ini ba. Lalu ka, kita cari kaknya mana? Ini. Ya. Nah, kita tuliskan lagi sini. Sehingga ini dibacanya baka. Ya, atau dengan kata lain, baka itu tulisan Jawanya seperti ini. Ada ba dengan ka. Nah, sekarang kata. Kata berarti ada ka dengan ta. Kaknya yang ini kita tuliskan dulu ya. Nah, setelah kaknya selesai kita cari tak. Mana taknya? Ini taknya ya. Nah, sehingga kata itu penulisan aksara carakannya seperti ini. Ada ka dan ada ta ya. Contoh lainnya ada tanya, berarti ta ya. Taknya kita tulis dulu yang ini, lalu ditambah dengan nya. Nya-nya yang ini, seperti huruf N dan huruf M. Ya, berarti ini ada ta, ada nya. Lada berarti la dengan da. Gala, ga dengan la. Laga, la dengan ga. Ya, semuanya ada di aksara carakan ini ya, tinggal kita cari suku per katanya ya, begitu ya anak-anak. Nah, contoh Bu, bagaimana kalau misalkan H bisa tidak menjadi hi? Bisa ya, di dalam aksara carakan anak-anak ya ada yang namanya sandangan. Sandangannya ada wulu. Wulu itu ya seperti sukun di atas ya besar. Nah, nanti jadi huruf I. Misal H. H kan seperti ini nih anak-anak, perhatikan. H. Kalau H ini diberi wulu di sini di atas, ya nanti bukan H lagi, tapi menjadi hi. Ya. Terus ada suku. Suku itu di bawah, nanti menjadinya U. Berarti yang tadinya H, kalau dikasih suku, kalau dikasih seperti ini menjadi hu. Ya,
ada taling. Taling ini di depan seperti ini. Nantinya menjadi ya. Ada taling tarung menjadi O. Ada pepet menjadi ya. Dan seterusnya. Ya, contoh ya. Nah, siji. Siji berarti siji itu kan ada si dengan ji. Si ada tidak di dalam aksara carakan huruf si? Adanya sa ya. Nah, sa kita tuliskan di sini. Sa. Namun sa ini kita akan merubah menjadi si ya. Kalau berubah menjadi i atau untuk menjadi si diberi apa? Mana i ini kan? Nah, berarti sa-nya ya, sa ini kita diberi wulu. Nah, yang tadinya sa karena telah diberi wulu maka berubah menjadi si. Ya, anak-anak ya. Lalu ji. Ji itu berarti ngambilnya apa? Iya, betul. Ji itu kita ambilnya ja. Ya, karena tidak ada di dalam aksara carakan itu ji, adanya ja. Ya, ja ini bisa berubah menjadi ji. Ya, kita tuliskan dulu ja-nya. Lalu ja ini bisa berubah menjadi ji ketika diberi wulu. Ya, beri lagi wulu. Nah, berarti ini sudah menjadi si dengan ji. Ya. Contoh lagi nih, buku. Buku itu berarti bu dengan ku ya anak-anak. Bu. Bu-nya itu kita ambil dari ba. Ya, mana ba? Nah, ini nih. Kita tuliskan ba. Ya, seperti ini. Nah, ba kita ingin merubahnya menjadi bu. Berarti u ya belakangnya. Kalau u berarti yang mana? Iya, diberi suku. Diberi suku. Lalu di sini dikasih nih suku. Nah, berarti yang tadinya ba, ya kita beri suku. Sudah berubah atau bisa dibaca menjadi bu. Ya, lalu ku. Ku-nya kita ambil dari ka. Ya, nah ini. Ini ada ke bawahnya ya anak-anak ya. Ka. Nah, supaya menjadi ku berarti kita beri suku lagi. Nah, menjadi ku. Ya, ini sudah menjadi kata buku. Ya, jare. Ja. Ja-nya mana ja? Ini. Ya, kita pindahkan ja. Kalau ja berarti tidak usah diberi sandangan ya, karena memang sudah ja. Terus re. Re-nya kita ambil dari ra, betul. Ra ini seperti huruf N saja ya. Nah, ra agar menjadi re itu ditambah taling. Ya. Taling ini di depan posisinya nih anak-anak. Ya, berarti taling dulu lalu ra. Nah, sekarang ra-nya sudah berubah menjadi huruf re sehingga dibacanya jare. Perbedaan taling dengan pepet ya anak-anak, kalau taling itu ya. Kalau pepet itu ada kowe. Nah, kowe. Kalau kowe berarti ini ya, pakainya taling lagi. Jadi kalau taling itu asli, kalau pepet itu ada nya. Ya. Nah, kita coba ya, kowe. Ko itu kita ambil dari ka. Nah, ini. Ya, kita tuliskan huruf K, lalu berubah ingin menjadi O. Ya, mana O? Nah, diberi taling tarung. Ya, ini berarti taling tarungnya itu di depan dan di belakang. Di depannya dulu seperti ini, terus tengah-tengahnya huruf K. Ya, kenapa Kak? Karena ini mintanya ko. Lalu akhirnya dikasih seperti angka 2. Ya, nah
Yang tadinya ka, kita sudah beri depan dan belakangnya taling tarung sehingga menjadi ko. Terus we ya, dari wa. Wa kita rubah menjadi e. E itu tadi taling ya. Nah, ini posisinya di depan. Berarti ditambahkan di depan. Yang tadinya wa, sekarang sudah menjadi w. Jadi dibacanya ko we. Ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video ya. Silakan anak-anak simak dulu ya video berikut ini. Ini merupakan aksara Jawa dan aksara pasangannya. Ini merupakan sandangan aksara Jawa. Pertama, mari kita belajar sandangan. Untuk sandangan I, U, E, O, E, R, H, dan Nga, kalian pasti sudah bisa. Namun, Gulita akan menjelaskan perbedaan penggunaan E pada taling dan juga E pada pepet. Untuk taling, bunyinya adalah E. Contoh katanya yaitu kare. Untuk pepet, bunyinya adalah E. Contoh katanya yaitu sekolah. Nah, diingat-ingat ya. Taling digunakan untuk kata yang berbunyi E. Pepet digunakan untuk kata yang berbunyi E. Ingat-ingat, taling untuk E, pepet untuk E. Mari kita tulis aksara Jawa dari kedua kata tersebut. Kata yang pertama, kare. Huruf K kita tulis K. Kemudian re, huruf ro kita beri sandangan taling menjadi. Nah, ini sudah berbunyi kare. Kata selanjutnya, mari kita tulis sekolah. Kita tulis dulu untuk aksara Jawa se. Aksara Jawa sa diberikan sandangan pepet menjadi. Aksara Jawa ka diberikan sandangan taling dan tarung menjadi. Aksara Jawa la diberikan sandangan witnya menjadi. Nah, ini sudah berbunyi sekolah. Setelah mempelajari perbedaan taling dan pepet, sekarang kita belajar cokro ra. Fungsi dari cokro ra ini, kita dapat menyisipkan kata ro pada suatu aksara Jawa. Contoh katanya, keramas. Ini terdiri dari beberapa suku kata, yaitu kra dan mas. Kita tulis aksara Jawa dari kra. Karena di aksara Jawa tidak memiliki kata kra, maka kita gunakan aksara Jawa ka. Agar berbunyi kra, maka kita beri sandangan dengan cokro ra. Bentuk sandangannya seperti ini. Maka kita tulis kra. Gabungan dari aksara Jawa ka dan cokro ra. Sekarang kita tulis mas. Tulis menggunakan aksara Jawa ma. Agar berbunyi mas, maka kita tulis aksara Jawa sa. Ini bisa kita baca kro, mo, sa. Agar berbunyi keramas, maka huruf sa ini harus kita paten dengan cara diberi sandangan pangkon. Maka akan menjadi Nah, sekarang bunyi dari aksara Jawa ini yaitu ra, mas.
Sekarang kita belajar sandangan cokro keret yang berbunyi re. Fungsinya sama dengan cokro ra, namun bunyinya sekarang diganti re. Contoh katanya adalah kreto. Kreto terdiri dari dua kata, yaitu kre dan to. Mari kita buat aksara Jawa yang berbunyi kre. Kita gunakan aksara Jawa K dan diberikan sandangan cokro keret menjadi, dan kita tulis aksara Jawa to. Nah, aksara Jawa ini sudah berbunyi kreto. Untuk contoh selanjutnya, mari kita tulis kalimat yang berbunyi kroco. Kata kroco terdiri dari dua suku kata, yaitu kro dan co. Mari kita tulis kata kro menggunakan aksara Jawa K diberi sandangan cokro ra, namun agar berbunyi o, kita tambahkan lagi sandangan taling dan tarung menjadi berbunyi kro. Kemudian kita tulis kata co menggunakan aksara Jawa ca dan diberi sandangan taling dan tarung menjadi Nah, sekarang ini sudah berbunyi kroco. Contoh kata selanjutnya yaitu adalah kerupuk. Kata kerupuk memiliki dua suku kata, yaitu kru dan pu. Mari kita tulis kata kru. Kata kru dapat kita tulis dengan aksara Jawa K yang diberi sandangan suku dan disisipi dengan cokro ra. Maka tulisannya menjadi, ini berbunyi K, kita berikan suku menjadi ku, agar disisipi huruf R kita berikan cokro. Ini sudah berbunyi kru. Sekarang kita tulis kata pu menggunakan aksara Jawa pa. Kita tulis aksara Jawa pa diberikan sandangan suku yang berbunyi u, sudah berbunyi pu. Kemudian kita tulis aksara K agar berbunyi mati. Kita beri sandangan paten atau pangkon. Nah, ini sudah berbunyi kerupuk. Nah, sekarang kita belajar cokro la agar memberi sisipan huruf L di tengah-tengah aksara Jawa. Contoh katanya adalah glepung. Glepung terdiri dari dua suku kata, yaitu gle dan pung. Ingat, di sini bunyinya adalah gle, bunyinya adalah e, maka kita beri sandangan pepet. Kita tulis huruf go menggunakan aksara Jawa ge. Agar disisipi huruf L, kita beri sandangan la, letaknya di bawah. Kemudian tadi, ini merupakan bunyi e, maka kita beri sandangan pepet, gle. Sekarang kita tulis kata pung, menggunakan aksara Jawa pa. Agar berbunyi u, kita beri suku. Paten eng merupakan paten cecak. Nah, ini sudah berbunyi glepung. Sekarang kita belajar sandangan cokrowa. Fungsinya untuk memberi sisipan huruf W di tengah-tengah aksara Jawa. Contoh katanya adalah swara. Swara. Kita tulis aksara sa. Agar terdapat sisipan W, kita tulis sandangan cokrowo. Swa. Sekarang kita tulis aksara Jawa ro. Swara. Sekarang kita belajar sandangan pengkal atau yo. Fungsinya untuk menyisipi huruf Y pada aksara Jawa. Contoh katanya adalah kiai. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kia dan i. Pertama, kita tulis aksara Jawa ka.
Agar tengah-tengahnya disisipi huruf Y, maka kita tulis sandangan pengkal. Ini sudah berbunyi kia. Untuk membuat huruf I, kita cukup menggunakan aksara Jawa H. Agar berbunyi hi, maka kita beri sandangan wulu. Ini dapat dibaca kiahi, namun bisa juga dibaca kiai. Nah, setelah belajar sandangan, sekarang kita belajar aksara pasangan atau mati. Di sini ada garis-garis. Ini menunjukkan letak dari aksara pasangan ini. Contoh katanya yaitu mangan, jagung. Kata ini terdiri dari ma, nga, ja, ku, ang. Mari kita tulis satu persatu aksara Jawanya. Ma, nga, na, ja, ku, ba, diberi sandangan suku agar berbunyi ku. Eng, ini merupakan sandangan cecak agar mati. Ini bisa kita baca ma, nga, na, ja, gung. Nah, namun huruf na ini harus kita matikan. Kalian lihat, huruf setelahnya yaitu ja. Kalian cari aksara pasangan dari huruf ja, yaitu adalah ini. Maka dapat kita tulis ma, nga. Agar mati, huruf ja harus kita tulis pasangannya, yaitu ini. Karena ini letaknya di bawah, maka kita tulis di bawah huruf na. Ini sudah berbunyi mangan, ja, gung, tinggal kita tulis gung. Nah, ini bunyi dari mangan, jagung. Contoh selanjutnya yaitu kata moco sastra. Kita bisa pisahkan suku katanya menjadi sekarang kita tulis aksara Jawa dari masing-masing kata tersebut. Mo, kita tulis aksara Jawa mo. Co, kita tulis aksara Jawa co. So, kita tulis aksara Jawa so. S, kita tulis aksara Jawa so. Tro, kita tulis aksara Jawa to. Agar berbunyi tro, kita beri sandangan cokroro. Ini terbaca mo, co, sa, tro. Bacaan ini harus dibaca mati. Untuk itu kita lihat kata selanjutnya yaitu tro. Nah, ini harus kita tulis dalam aksara pasangan menjadi mo, co, so, sos. Ini harus kita tulis menjadi aksara pasangan. Aksara pasangan dari to yaitu ini. Namun, agar berbunyi tro, kita tetap memberikan cokro ro menjadi nah, ini merupakan aksara Jawa yang berbunyi moco sastro. Contoh kata selanjutnya yaitu
Alat sekolah. Kita uraikan dulu suku katanya menjadi kita tulis aksara Jawa dari te ini agar berbunyi te. Ingat, bunyi bacaannya adalah maka kita menggunakan sandangan pepet menjadi. Sekarang kita tulis aksara Jawa la. Sekarang kita tulis aksara Jawa to. Kita tulis aksara Jawa se, bunyinya maka kita beri sandangan pepet. Se, kita beri sandangan pepet. Ko, kita tulis menggunakan aksara Jawa ka yang diberi sandangan taling dan tarung agar berbunyi o. Kita tulis aksara Jawa la. Paten ha, kita langsung berikan sandangan wiknyan. Ini dapat kita baca te, la, to, se, ko, la. Kata yang dilingkari harus berbunyi mati. Maka kata setelahnya, yaitu se, harus kita ubah menjadi aksara pasangan. Kita tulis dulu te, la, to, se. Ini harus kita ubah menjadi aksara pasangan. Aksara pasangan se, yaitu ini. Letaknya ada di atas. Berarti kita tulis sandangannya tetap mengikuti se, ko, lah. Nah, ini sudah berbunyi telat sekolah. Contoh yang terakhir, kita coba tulis kata yang berbunyi nandur pari. Langsung saja kita tulis no menggunakan aksara Jawa. No. No, n kita tulis. Ingat, n di sini mati. Kita tulis no. Do, karena ini mati, jadi angka setelahnya harus kita tulis menggunakan pasangan. Pasangan dari do yaitu adalah do. Berarti kita tulis di bawahnya agar berbunyi u, maka kita beri sandangan suku. Agar berbunyi r, kita beri sandangan layar. Nah, ini sudah berbunyi nandur. Po, kita tulis ko. Ri, kita tulis aksara ro, diberi sandangan ulu. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan kembali ya. Nah, di sini contoh lagi nih. Ada misalkan kata walemana. Ya. Walemana, kita pisah-pisahkan dulu ya suku katanya. Wa, lalu ini L. L-nya kan kalau di aksara cara kan tidak ada tuh yang L saja, adanya la. Ya, kita ambil la, lalu ma, dan na. Ya. Nah, wa. Di aksara cara kan ada ya. Nah, seperti ini hurufnya. Wa. Ya. Nih yang ini. Wa, lalu la, la-nya yang ini, ma, ma-nya yang ini, lalu na. Ya, na-nya mana nah, hana cara kak. Oh, ini nih, na-nya. Nah, ini ya masih terbaca wa, la, ma, na.
Ya, sedangkan bacaan yang akan kita tulis ini adalah walemana. Berarti huruf la ini harus kita coret A-nya ya, supaya menjadi huruf L saja. Nah, coba perhatikan. Agar la menjadi L saja, maka aksara ma, ya, aksara ma yang ini, yang di belakangnya harus berubah menjadi aksara pasangan, ya. Nah, jadi syaratnya supaya la itu menjadi L saja, yang di belakangnya tuh nih anak-anak, dia itu harus berubah menjadi pasangannya. Ya, kita cari nih ma. Hana caraka data sawala pada jayanya ma. Nah, berarti maknya yang ini ya. Nah, si ma ini harus berubah menjadi pasangan. Pasangannya yang mana? Yang ini. Nah, berarti aksara ma ya berubah menjadi pasangannya sehingga ya huruf la itu bisa menjadi huruf L saja. Nah, maka ditulisnya seperti ini. Wa dia tetap menjadi wa, la dia tetap menjadi la, ma-nya ini syarat supaya a-nya hilang, maka ma-nya ini berubah ya menjadi pasangannya. Nah, ini pasangannya ditulisnya di bawah ya. Maka di bawah la. Terus na dia tetap menjadi na. Bu, maknya kemana? Kan maknya ini sudah berubah menjadi pasangan ya. Syarat agar huruf a-nya bisa hilang ya. Nah, contoh selanjutnya ada kata laksamana. Nah, kita uraikan dulu nih. La, ka, sa, ma, na. Ya, kita cari huruf-hurufnya di aksara carakan yang dasar ini, yang hana caraka pada data sawala pada jayanya maga batanga. Nah, setelah kita mencari huruf-hurufnya, kita mau merubah huruf K. Ya, karena yang diminta itu laksamana, sedangkan huruf-huruf aksara carakan ini masih laka sama na. Berarti huruf K ini A-nya harus dihilangkan ya. Agar K menjadi K saja, maka yang berubah yang mana tadi anak-anak? Yang depan apa belakang? Yang la apa yang sa? Nah, kuncinya yang belakang, berarti yang sa-nya yang harus berubah ya. Sa-nya harus berubah menjadi pasangan. Kita cari nih sa, mana sa-nya? Nah, ini. Ya, sa-nya ternyata pasangannya seperti A besar di atas ya. Maka laksamana ini bisa dituliskan la, dia tetap la tidak berubah. K ya kita tuliskan dulu K-nya. Sa, nah huruf sa ini berubah, yang tadinya sa hanya menjadi pasangannya saja ya. Ma dia tetap ma, na dia tetap na ya. Jadi sudah bisa dibaca lak sa ma na. Ya, jadi anak-anak ketika kita akan menghapus satu huruf, ya, misalkan di sini K, A-nya mau dihapus, berarti sa-nya yang berubah. Nah, misalkan Bu, kalau sa-nya yang mau kita rubah, ya misalkan sa-nya tuh A-nya mau dihilangkan, berarti pasangannya yang mana? Yang ma, ya. Yang ma yang harus dirubah menjadi pasangannya. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Ibu ulangi nih, ketika kita mau merubah atau menghapus satu huruf, misalkan yang tadinya K menjadi K saja, maka suku kata yang di belakangnya itu harus dirubah ya menjadi huruf pasangannya ya anak-anak ya. Nah sekarang
Silakan anak-anak latihan soal. Ya, tulis kata-kata berikut di dalam aksara carakan ya. Ada sega. Ya, aksara carakannya bagaimana? Tuku, buku. Aksara carakannya bagaimana? Mimi, tuku, gula. Ya, terus wingi, kula, ngaji. Ya, dilihat ya di aksara carakan yang dasar ini. Ya, lalu nanti kalau misalkan contoh nih, mimi, berarti kita carinya mi. Mi, kalau mi itu berarti asal katanya dari ma. Ma yang dirubah menjadi i. Ya, berarti nanti mimi. Ma dulu, lalu nanti dikasih wulu. Ya, dikasih wulu di atasnya sehingga menjadi mi. Ya, terus mi lagi berarti mak lagi yang dikasih wulu. Ya, sehingga menjadi mi. Nah, maka mimi dibacanya ya. Silakan anak-anak berlatih ya. Nah, anak-anak supaya pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Yuk kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa ya. Ibu mohon maaf dengan segala kekurangan Ibu sampaikan. Sekalian Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر